Kembali ketemu lagi dengan channel saya, Anjar Subagio, Kisah Rakyat. Kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah yang sangat menarik dengan judul Azan Terakhir di Puncak Merapi, Kisah Pendaki Terselamatkan Mukjizat. Marilah kita lanjutkan cerita selengkapnya. Pendahuluan. Surahmat, seorang pemuda berusia 20 tahun dengan paras tampan dan rambut lurus hitam pendek yang selalu rapi, merasakan denyut kegembiraan yang luar biasa saat menatap langit pagi dari lereng Gunung Merapi. Peci putih yang bertengger manis di kepalanya, serasi dengan baju putih lengan panjang yang membungkus tubuhnya yang tegap, serta celana hitam panjang yang melengkapi penampilannya. Dengan tinggi sekitar 170 cm, ia adalah sosok yang penuh energi dan optimisme. Sejak lama, impiannya adalah menaklukkan puncak Merapi. Bukan hanya sekadar mendaki, melainkan juga merasakan kedekatan spiritual di salah satu gunung paling sakral di Jawa ini. Pagi itu, bersama beberapa teman dari komunitas pendaki desa, Surahmat memulai perjalanan yang diyakininya akan menjadi pengalaman tak terlupakan, sebuah ziarah hati yang telah ia nantikan. Udara pegunungan yang segar menusuk paru-paru, membawa aroma tanah basah dan dedaunan pinus. Tim pendaki yang dipimpin oleh Pak Hadi, seorang sesepuh desa yang berpengalaman mendaki Merapi puluhan kali, bergerak perlahan. Mereka melewati jalur-jalur setapak yang dikenal baik oleh penduduk setempat. Sesekali berhenti untuk mengambil napas dan mengagumi pemandangan perbukitan hijau yang terhampar luas di bawah sana. Surahmat, yang dikenal sebagai pribadi yang santun dan religius, sesekali melantunkan zikir pelan, menikmati setiap langkah yang membawanya semakin dekat ke puncak. Keyakinannya bahwa alam adalah manifestasi kebesaran Tuhan semakin menguat di tengah keindahan ciptaannya. Perjalanan menanjak yang berkelanjutan menguji ketahanan fisik Surahmat, namun semangatnya tak sedikit pun surut. Ia membantu teman-teman yang mulai kelelahan, berbagi bekal air minum dan semangat. Pak Hadi seringkali tersenyum melihat dedikasi Surahmat. "Surahmat, kamu punya hati yang bersih. Nah, Merapi akan menyambutmu," ujarnya suatu kali, menepuk pundak pemuda itu. Mereka melewati pos demi pos, meninggalkan jejak di tanah berbatu dan berpasir, sementara matahari perlahan naik, menyinari puncak Merapi yang gagah perkasa, seolah memanggil mereka untuk segera tiba. Menjelang sore, rombongan tiba di pos terakhir sebelum puncak, di mana mereka memutuskan untuk beristirahat dan mendirikan tenda. Langit mulai dihiasi semburat oranye dan ungu, menciptakan pemandangan senja yang dramatis di atas cakrawala pegunungan. Surahmat duduk termenung di dekat tendanya, memandangi kerlip lampu-lampu kota di kejauhan yang tampak seperti bintang-bintang jatuh. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan antisipasi untuk esok pagi, ketika mereka akan melakukan pendakian terakhir menuju puncak Merapi. Ia membayangkan bagaimana rasanya berada di titik tertinggi itu, bersujud di sana, mengagungkan asma Allah di antara awan-awan. Malam itu, dinginnya angin Merapi menyelimuti perkemahan. Surahmat mengambil wudhu, lalu melaksanakan salat Isya, melantunkan doa-doa penuh harap. Ia memohon keselamatan dan kelancaran perjalanan, serta keberkahan dari setiap langkah yang ia ambil. Dalam keheningan malam, suara jangkrik dan gemerisik daun menjadi pengiring doanya. Setelah itu, ia bergabung dengan teman-temannya di sekitar api unggun, berbagi cerita dan tawa, membangun kebersamaan yang erat. Mereka berbicara tentang keindahan alam, tentang keberanian, dan tentang makna mendalam dari sebuah perjalanan spiritual yang kini hampir mencapai puncaknya. Titik pemicu, konflik awal. Dini hari berikutnya, sekitar pukul 2 WIB, Surahmat dan rombongan bersiap untuk pendakian puncak. Udara sangat dingin, menusuk hingga ke tulang, namun semangat mereka membara. Senter-senter kecil menembus kegelapan, menerangi jalur berbatu yang licin. Mereka mendaki dengan hati-hati, mengikuti jejak Pak Hadi yang sudah hafal seluk-beluk Merapi. Dari kejauhan, samar-samar terlihat cahaya kota yang masih tertidur, kontras dengan kegelapan pekat di puncak gunung.
Surahmat merasakan detak jantungnya berpacu, bukan hanya karena kelelahan, tetapi juga karena antisipasi akan keagungan yang menanti di atas sana. Sebuah pengalaman yang akan mengukir kenangan abadi dalam sanubarinya. Namun, sekitar pukul 3.30 WIB, ketika mereka hampir mencapai batas vegetasi, perubahan cuaca yang drastis mulai terasa. Angin kencang tiba-tiba menerpa, membawa serta butiran pasir dan debu vulkanik yang membuat mata perih. Langit yang tadinya cerah dengan taburan bintang, kini mulai diselimuti awan tebal yang bergerak cepat, pertanda buruk yang tidak mereka duga. Pak Hadi menghentikan langkah, raut wajahnya berubah serius. Sepertinya akan ada badai. Kita harus berhati-hati, ujarnya dengan nada khawatir. Suaranya hampir hilang ditelan deru angin. Suasana yang tadinya penuh semangat kini diselimuti ketegangan, membuat setiap anggota rombongan merasakan firasat yang kurang menyenangkan. Tidak lama setelah peringatan Pak Hadi, hujan mulai turun, awalnya gerimis, lalu berubah menjadi hujan lebat yang disertai angin puting beliung. Jalur pendakian yang tadinya sulit, kini menjadi sangat berbahaya. Batu-batu licin, tanah longsor kecil mulai terjadi di beberapa titik. Visibilitas menurun drastis, hanya beberapa meter di depan mata. Surahmat mencoba tetap tenang, namun ia bisa merasakan kepanikan mulai merayapi teman-temannya. Beberapa di antara mereka mulai tergelincir. Untungnya tidak ada yang terluka parah. Pak Hadi segera memerintahkan mereka untuk mencari tempat berlindung sementara. Namun di medan terbuka seperti itu, pilihan mereka sangat terbatas. Dalam kekacauan itu, sebuah kejadian tak terduga menimpa Surahmat. Saat mencoba membantu salah seorang temannya yang hampir terjatuh, ia kehilangan pijakan di tanah yang licin dan berbatu. Tubuhnya tergelincir, dan dalam sekejap, ia terpisah dari rombongan. Ia berguling menuruni lereng curam, merasakan sakit di sekujur tubuhnya saat menghantam bebatuan dan semak-semak. Peci putihnya terlepas, baju putihnya kotor oleh lumpur dan debu. Jeritan teman-temannya samar-samar terdengar di tengah deru angin dan hujan. Namun ia terus meluncur tak terkendali, terlempar ke dalam kegelapan yang pekat, sendirian di tengah amukan badai Merapi. Ketika akhirnya ia berhenti, Surahmat terbaring lemah di dasar sebuah curug kecil. Tubuhnya terasa remuk redam. Senter yang ia pegang entah kemana, meninggalkan ia dalam kegelapan total. Hujan masih mengguyur deras, dan angin menderu-deru seolah ingin merobeknya. Rasa takut yang luar biasa mulai menyergapnya. Ia mencoba berteriak memanggil teman-temannya, namun suaranya tenggelam oleh badai. Dalam kondisi yang sangat rentan itu, ia menyadari bahwa ia benar-benar sendirian, terdampar di tengah ganasnya Merapi, jauh dari rombongan, dan tanpa tahu arah. Ini adalah titik balik yang mengerikan, awal dari perjuangan hidup yang tak pernah ia bayangkan. Pengembangan konflik. Surahmat berusaha bangkit, namun rasa sakit di kakinya begitu hebat, membuatnya sulit berdiri. Ia meraba-raba sekeliling dalam kegelapan, mencari sesuatu untuk berpegangan. Dinginnya malam dan basahnya pakaian menembus kulit, membuatnya menggigil hebat. Ia mencoba mengingat pelajaran survival yang pernah ia dapatkan. Namun kepanikan mulai mengaburkan pikirannya. Dalam benaknya terlintas wajah kedua orang tuanya di desa. Kekhawatiran akan nasib mereka jika ia tidak kembali. Ia tahu harus tetap tenang. Namun ketakutan akan kegelapan dan kesendirian di tengah badai gunung yang ganas ini terasa begitu menyesatkan, menguji batas ketahanan mentalnya. Ia memutuskan untuk merangkak perlahan, mencoba mencari perlindungan atau setidaknya menemukan jalur yang lebih aman. Setiap gerakan terasa menyiksa, namun ia memaksakan diri. Suara gemuruh badai dan sesekali suara batu longsor di kejauhan semakin menambah kengerian suasana. Surahmat mencoba berdoa, melafalkan ayat-ayat suci yang ia hafal, berharap mukjizat datang menghampirinya. Ia tahu bahwa di gunung ini, kekuatan manusia sangatlah terbatas. Hanya kepada Tuhanlah ia bisa bersandar sepenuhnya. Ia terus merangkak, berharap menemukan celah batu atau gua kecil yang bisa melindunginya dari amukan alam yang tak berkesudahan.
Setelah merangkak cukup jauh, ia merasakan sebuah celah di tebing batu. Dengan sisa tenaganya, ia berhasil masuk ke dalamnya, meskipun sempit dan basah. Ini bukan tempat yang ideal, namun setidaknya ia terlindung dari terpaan langsung angin dan hujan. Di dalam celah itu, ia mencoba menghangatkan diri dengan memeluk lututnya, gemetar hebat. Rasa lapar dan haus mulai menyerang, namun ia tidak memiliki apa-apa. Ia memejamkan mata, mencoba membayangkan kehangatan rumah dan secangkir teh panas. Sebuah ilusi yang sedikit banyak memberinya kekuatan untuk bertahan di tengah situasi yang semakin putus asa ini. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Surahmat tidak tahu sudah berapa lama ia terperangkap di sana. Badai belum juga reda, bahkan terasa semakin mengganas. Ia mulai merasa putus asa. Pikiran untuk menyerah sempat terlintas, namun segera ia tepis. Ia teringat pesan ibunya, "Jangan pernah menyerah, Nak. Allah selalu bersamamu." Kata-kata itu memberinya sedikit kekuatan. Ia membuka matanya, menatap kegelapan di luar celah, dan mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa ia harus tetap berjuang, tidak peduli seberapa sulitnya keadaan. Ia harus menemukan jalan keluar dari sini, demi orang-orang yang menunggunya di rumah. Di tengah keputusasaan itu, Surahmat merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah getaran samar di tanah, diikuti oleh suara gemuruh yang semakin membesar. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu suara itu. Itu adalah suara Merapi. Gunung itu sedang bergemuruh. Ketakutan yang lebih besar kini menyelimutinya. Apakah ini letusan? Ia tidak tahu harus berbuat apa. Terjebak di celah sempit, dengan kaki yang sakit, dan badai yang masih mengamuk. Kini ia harus menghadapi ancaman yang jauh lebih besar. Ia hanya bisa berdoa, memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya dari bencana yang mungkin akan datang. Klimaks. Getaran itu semakin kuat, membuat batu-batu kecil di sekitar celah berjatuhan. Surahmat merasakan tanah di bawahnya bergetar hebat, seolah Merapi sedang menggeliat. Suara gemuruh yang memekakkan telinga kini tak hanya datang dari perut gunung, tetapi juga dari badai yang masih mengamuk di luar. Ia tahu ini bukan gempa biasa. Ini adalah aktivitas vulkanik. Ketakutan yang luar biasa mencengkeramnya. Ia mencoba merangkak lebih dalam ke celah, berharap bisa menemukan perlindungan yang lebih aman. Namun celah itu terlalu sempit. Ia terjebak, sendirian, di tengah ancaman letusan gunung berapi dan badai yang tak kunjung reda. Tiba-tiba, di tengah kegelapan pekat dan suara gemuruh yang memekakkan, sebuah cahaya terang muncul dari kejauhan, diikuti oleh suara ledakan dahsyat. Surahmat merasakan panas yang menyengat, dan udara dipenuhi bau belerang yang kuat. Ia tahu, Merapi telah meletus. Lahar panas dan bebatuan pijar mungkin sedang meluncur ke bawah. Ia memejamkan mata erat-erat, pasrah pada takdir. Dalam benaknya, ia membayangkan akhir hidupnya di puncak gunung ini, jauh dari keluarga dan orang-orang yang ia cintai. Sebuah keputusasaan yang mendalam menyelimuti hatinya, membuatnya merasa tak berdaya di hadapan kekuatan alam yang maha dahsyat. Namun, tepat pada saat keputusasaan mencapai puncaknya, sebuah keajaiban terjadi. Di tengah suara gemuruh letusan dan deru badai, telinga Surahmat menangkap sebuah suara yang familiar, suara yang sangat ia rindukan, suara azan. Suara itu begitu jelas, begitu merdu, seolah datang dari langit, menembus segala hiruk-pikuk bencana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu menggetarkan jiwanya, memberinya kekuatan yang tak terduga. Bagaimana mungkin ada azan di tengah kondisi seperti ini? Ia membuka mata, mencari sumber suara, namun hanya kegelapan dan amukan badai yang ia temukan. Suara azan itu terus berkumandang, seolah menjadi mercusuar di tengah badai. Surahmat merasa ada energi baru yang mengalir dalam tubuhnya. Rasa sakit di kakinya seolah sedikit mereda, dan ketakutannya perlahan tergantikan oleh ketenangan yang luar biasa. Ia tahu ini adalah sebuah mukjizat, sebuah pertanda dari Tuhan.
Ia tidak sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar yang menjaganya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia mencoba merangkak keluar dari celah, mengikuti arah suara azan yang semakin jelas terdengar, seolah membimbingnya menuju keselamatan. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti sebuah perjuangan, namun suara azan itu memberinya motivasi. Ia merangkak di antara bebatuan licin, menghindari longsoran kecil, dengan mata yang terus mencari sumber suara. Perlahan, badai mulai mereda, dan cahaya samar mulai muncul di ufuk timur, pertanda fajar akan tiba. Suara azan itu semakin keras, seolah berada sangat dekat dengannya. Ia merasa seolah ada tangan tak terlihat yang membimbingnya, menunjukkan jalan keluar dari labirin kegelapan dan bahaya yang mengancam nyawanya. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di depan, namun ia yakin, ia harus terus bergerak. Akhirnya, Surahmat berhasil merangkak keluar dari area berbahaya. Ia melihat sebuah gundukan tanah yang lebih tinggi, dan dengan susah payah, ia memanjatnya. Dari sana, ia bisa melihat pemandangan yang menakjubkan. Di kejauhan, puncak Merapi masih mengeluarkan asap tipis, namun badai telah berlalu. Dan di depannya, di sebuah dataran kecil yang relatif aman, ia melihat sebuah masjid kecil yang entah bagaimana bisa berdiri kokoh di tengah gunung. Dari masjid itulah suara azan berkumandang, memanggil umat untuk salat subuh. Ia tidak tahu bagaimana masjid itu bisa ada di sana, atau siapa yang mengumandangkan azan. Namun ia tahu, ini adalah jawaban atas doanya, sebuah mukjizat yang nyata. Resolusi, antiklimaks. Dengan sisa tenaga, Surahmat merangkak menuju masjid kecil itu. Setiap langkah terasa berat, namun hatinya dipenuhi rasa syukur yang meluap-luap. Ketika ia tiba di depan pintu masjid, suara azan baru saja selesai. Ia melihat seorang lelaki tua berjanggut putih, mengenakan jubah sederhana, berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan senyum teduh. "Nak, masuklah. Waktunya salat subuh," ujar lelaki tua itu dengan suara yang menenangkan. Surahmat tidak bisa berkata-kata, hanya air mata syukur yang mengalir di pipinya. Ia masuk ke dalam masjid, merasakan kehangatan yang luar biasa, seolah semua rasa sakit dan ketakutannya lenyap seketika. Di dalam masjid, Surahmat melaksanakan salat subuh berjamaah dengan lelaki tua itu. Ia tidak tahu siapa lelaki itu, atau bagaimana masjid ini bisa ada di tengah gunung yang baru saja meletus dan dilanda badai. Namun, ia tidak peduli. Yang ia tahu, ia telah diselamatkan. Setiap sujud yang ia lakukan terasa begitu khusyuk, penuh dengan rasa terima kasih kepada Tuhan yang telah memberinya kesempatan kedua. Setelah salat, lelaki tua itu memberinya air minum dan sedikit makanan kering. "Istirahatlah, nak. Kamu sudah melewati banyak hal," katanya lembut, seolah tahu persis apa yang telah dialami Surahmat. Surahmat menceritakan semua yang terjadi padanya, bagaimana ia terpisah dari rombongan, terdampar di tengah badai, dan mendengar suara azan yang membimbingnya. Lelaki tua itu mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk. "Itulah kebesaran Allah, nak. Dia tidak akan meninggalkan hambanya yang berserah diri," ujarnya. Surahmat merasa tenang berada di dekat lelaki tua itu. Ia merasa seperti menemukan seorang penolong yang dikirim langsung dari langit. Ia bertanya tentang masjid itu, namun lelaki tua itu hanya tersenyum. Masjid ini selalu ada bagi mereka yang mencari perlindungan dan petunjuk. Ketika matahari mulai naik, menyinari puncak Merapi yang kini tampak tenang, Surahmat melihat ke arah jalur pendakian. Ia merasa ada dorongan kuat untuk mencari teman-temannya. Lelaki tua itu mengerti. "Pergilah, nak. Mereka pasti mencarimu," katanya. Sebelum pergi, Surahmat bertanya nama lelaki tua itu. "Panggil saja aku kakek penjaga," jawabnya dengan senyum. Surahmat berjanji akan kembali suatu hari nanti. Dengan langkah yang masih sedikit tertatih, namun dengan semangat yang baru, ia mulai berjalan menyusuri jalur yang kini tampak lebih jelas, berharap bisa segera bertemu kembali dengan rombongannya. Tidak lama kemudian,
Surahmat mendengar suara teriakan dari kejauhan. Itu adalah suara teman-temannya. Mereka sedang mencarinya. Dengan sisa tenaga, ia melambaikan tangan dan berteriak. Tak lama, Pak Hadi dan rombongan muncul dari balik bebatuan. Wajah mereka menunjukkan kelegaan yang luar biasa. "Surahmat, syukurlah kamu selamat," seru Pak Hadi, memeluknya erat. Mereka semua terheran-heran melihat Surahmat yang tampak baik-baik saja, meskipun sedikit kotor dan lelah. Surahmat menceritakan pengalamannya tentang badai, letusan, azan, dan masjid kecil di puncak gunung. Teman-temannya mendengarkan dengan takjub, sulit mempercayai apa yang mereka dengar. Namun mereka melihat bukti nyata di depan mata mereka. Penutup. Setelah memastikan Surahmat baik-baik saja, rombongan memutuskan untuk segera turun gunung. Mereka tidak ingin mengambil risiko lebih jauh. Perjalanan turun terasa lebih ringan bagi Surahmat, meskipun kakinya masih terasa nyeri. Ia terus memikirkan masjid kecil dan kakek penjaga. Ketika ia mencoba menunjukkan arah masjid itu kepada teman-temannya, mereka hanya melihat hamparan bebatuan dan semak-semak. Tidak ada tanda-tanda masjid sama sekali. Surahmat terheran-heran. Apakah itu hanya ilusi? Atau memang sebuah mukjizat yang hanya ditunjukkan kepadanya? Ia tidak tahu, namun ia yakin pengalaman itu nyata adanya. Setibanya di desa, kabar tentang Surahmat yang tersesat dan selamat secara ajaib menyebar dengan cepat. Banyak penduduk desa yang datang menjenguknya, mendengarkan kisahnya dengan penuh kekaguman. Surahmat menceritakan kembali pengalamannya, menekankan bagaimana suara azan dan kehadiran masjid itu telah menyelamatkan hidupnya. Meskipun beberapa orang mungkin meragukan keberadaan masjid tersebut, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Surahmat telah kembali dengan selamat dari situasi yang sangat berbahaya. Sebuah bukti nyata akan kekuatan doa dan takdir ilahi. Pengalaman di Merapi mengubah Surahmat secara mendalam. Ia menjadi lebih religius, lebih bersyukur, dan lebih memahami arti kehidupan. Ia seringkali kembali mendaki Merapi, bukan lagi untuk menaklukkan puncaknya, melainkan untuk mencari ketenangan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap kali ia mendaki, ia selalu mencari keberadaan masjid kecil itu. Namun ia tidak pernah menemukannya lagi. Ia percaya bahwa masjid itu adalah sebuah pertanda, sebuah pengingat akan mukjizat yang pernah ia alami, dan bahwa kakek penjaga adalah sosok spiritual yang ditugaskan untuk membimbingnya. Kisah Surahmat menjadi legenda di desa. Anak-anak muda seringkali mendengarkan ceritanya dengan mata berbinar, terinspirasi oleh keberanian dan imannya. Azan terakhir di puncak Merapi bukan hanya sekadar cerita tentang pendakian, melainkan tentang harapan, tentang keajaiban, dan tentang kekuatan spiritual yang tak terbatas. Surahmat sendiri selalu mengingatkan bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya, asalkan kita tidak pernah menyerah dan selalu berserah diri kepada Tuhan. Ia menjadi contoh nyata bahwa dalam situasi paling putus asa sekalipun, mukjizat bisa saja datang menghampiri. Hingga usianya senja, Surahmat terus berbagi kisahnya, menjadi saksi hidup akan kebesaran Tuhan. Peci putih dan baju putih lengan panjang yang dulu ia kenakan saat mendaki Merapi, kini ia simpan sebagai pengingat akan perjalanan spiritualnya. Ia seringkali duduk di beranda rumahnya, memandangi puncak Merapi yang gagah perkasa, dan tersenyum. Ia tahu, di sana, di antara awan-awan, ada sebuah rahasia yang hanya ia dan Tuhan yang tahu. Sebuah azan yang menyelamatkan nyawa, sebuah mukjizat yang mengubah hidupnya selamanya, dan sebuah janji untuk selalu percaya pada kekuatan iman. Kesimpulan cerita, kisah Surahmat di Gunung Merapi adalah sebuah epik spiritual yang menggambarkan ketabahan seorang pemuda menghadapi amukan alam dan ancaman letusan gunung berapi, di mana setelah terpisah dari rombongannya dan terjebak dalam badai dahsyat yang disertai gemuruh Merapi, ia menemukan mukjizat berupa lantunan azan yang menenangkan jiwa dan membimbingnya menuju sebuah masjid misterius beserta kakek penjaga yang memberinya perlindungan dan harapan. Sebuah pengalaman transenden yang tak hanya
menyelamatkan nyawanya dari maut, tetapi juga secara fundamental mengubah perspektif hidupnya, menjadikannya pribadi yang lebih bersyukur, bertakwa, dan menjadi saksi hidup akan kebesaran serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuktikan bahwa dalam puncak keputusasaan sekalipun, pertolongan ilahi selalu hadir bagi hambanya yang beriman dan tidak pernah menyerah. Kata bijak, dalam setiap badai kehidupan, meskipun kegelapan menyelimuti dan harapan meredup, yakinlah bahwa di antara gemuruh cobaan, akan selalu ada suara azan keimanan yang membimbingmu menuju ketenangan dan mukjizat, mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa kuat kamu menahan penderitaan, melainkan seberapa besar kamu berserah diri dan percaya pada takdir Tuhan yang penuh kasih. Ayat Al-Quran yang relevan. Berikut adalah ayat Al-Quran yang relevan dengan cerita tersebut. Surah Al-Insyirah, lapang dada, ayat 56. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini sangat relevan karena menggambarkan bagaimana surah Mat mengalami kesulitan yang luar biasa, badai, tersesat, ancaman letusan. Namun kemudian mendapatkan kemudahan dan pertolongan yang tidak terduga. Suara azan, masjid, kakek penjaga. Hadis Nabi yang relevan. Berikut adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang relevan dengan cerita tersebut. Hadis dari Abu Hurairah riwayat Tirmidzi. Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah urusan orang yang dalam kesulitan, niscaya Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis ini sesuai dengan semangat cerita, terutama pada bagian surah Mat yang diselamatkan oleh pertolongan tak terduga, melalui azan dan kakek penjaga, mencerminkan janji Allah untuk menolong hambanya yang dalam kesulitan. Terutama jika hamba tersebut juga memiliki sifat suka menolong orang lain, seperti yang ditunjukkan surah Mat di awal cerita. Cerita pun selesai. Demikian cerita dengan judul Azan Terakhir di Puncak Merapi. Kisah pendaki terselamatkan mukjizat. Semoga berkenan dan bermanfaat. Kita ketemu lagi di cerita yang lain. Dan akhir kata, terima kasih.